Silakan duduk kembali Bapak Saudara sekalian. Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Saudara? Sepertinya saya sudah tanya berapa kali apa kabar ya, 3 kali ini ya. Mudah-mudahan ini tidak basa-basi Bapak Saudara ya, supaya saya jangan grogi maksudnya ya, karena selalu grogi berada di hadapan Bapak Saudara sekalian. Nah Bapak Saudara sekalian, kita hari ini masuk di minggu pertama dalam rangka peringatan Advent Bapak Saudara. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-46 sampai ayat 56. Ya, Lukas pertama ayat yang ke-46 sampai 56. Saya akan bacakan untuk kita semua karena saya nggak siapkan slide untuk kita baca bertanggapan Bapak Saudara ya. Saya bacakan untuk kita semua nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan membuat aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan-perbuatan tangannya yang mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth lalu pulang ke rumah. Bapak Saudara yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan. Yang lebih lagi Bapak Saudara, kita merenungkan serta pada akhirnya kita lakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap ibadah sudah pasti ada pujian penyembahan kepada Allah Tritunggal Bapak Saudara. Itu sudah pasti. Bapak Saudara coba cek di mana-mana, dalam ibadah itu pasti ada namanya pujian, pengagungan kepada Allah. Dan sudah pasti ibadah yang benar dan ibadah yang sehat adalah semua pujian itu dikembalikan kepada Allah Tritunggal. Nah Bapak Saudara, terkadang memang dalam pelayanan kita juga bisa dipuji Bapak Saudara ya, baik itu hamba Tuhan atau para pelayan-pelayan yang lain. Tetapi sesungguhnya pujian itu adalah dikembalikan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Kalau bagian puji-pujian kepada yang lain manusia, Bapak Saudara boleh dukung dia, boleh kasih semangat kepada dia, ya sedikit pujian tapi bukan bermaksud mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi Bapak Saudara, kalau mau jujur Bapak Saudara, kalau kita berbicara tentang pujian kepada Tuhan, nyanyian kepada Tuhan, terkadang kita datang dan akui melihat hati kita Bapak Saudara. Sesungguhnya kita itu tidak punya alasan ya, gairah, kekuatan yang mendorong hati kita untuk memuji Tuhan. Mungkin Bapak Saudara tadi baru selesai menyanyi memuji Tuhan, tapi sesungguhnya nggak ada alasan yang kuat di hati Bapak Saudara sekalian untuk memuji Tuhan. Benar Bapak Saudara? Kita jujur Bapak Saudara dengan hati kita, kadang dalam ibadah sekalipun, bahkan ibadah itu dirancang sebagus mungkin sekalipun, kadang kita tidak menemukan alasan pribadi kita untuk apa? Untuk bisa memuji Tuhan. Mengapa Bapak Saudara? Sebab hati kita ini ya penuh dengan apa? Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang hari ini Bapak Saudara mungkin tidak bisa terkatakan. Ya, kita menghadapi banyak sekali pergumulan, persoalan yang mungkin belakangan ini makin berat. Sehingga pada akhirnya itu semua mempengaruhi kita, sehingga akhirnya kita waktu datang gereja memuji Tuhan sekalipun, kita itu memuji tapi tidak ada gairah, tidak ada kerinduan dari hati kita untuk memuji Tuhan. Di rumah tangga kita ada begitu banyak pergumulan mungkin keuangan kita, perekonomian kita lagi nggak bagus ya, mungkin di dalam apalagi Bapak Saudara dalam kesehatan kita lagi kurang sehat ya, kita lagi nggak bagus, kita baru divonis sakit ini dan itu. Mungkin dalam relasi kita dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak ada persoalan-persoalan tertentu yang kita lagi gumulkan. Lalu kita datang ke gereja disuruh untuk apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan Bapak Saudara. Kadang tidak ada alasan yang menggerakkan hati kita untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Belum lagi Bapak Saudara di kerjaan, di kantor kita ditekan oleh atasan kita. Mesti kerja yang baik, kerja yang sesuai dengan tuntutan. Pada akhirnya kita benar-benar hidup di bawah tekanan dan tidak ada lagi kerinduan ketika datang di hadapan Tuhan. Belum lagi Bapak Saudara datang ke gereja, lihat wajah-wajah orang di gereja itu cemberut-cemberut. Setuju lihat wajahnya ada yang masih cemberut pagi hari ini Bapak Saudara? Ya kecuali saya selalu senyum Bapak Saudara ya. Amin. Nah Bapak Saudara, kadang kita lihat orang di gereja, kita mau datang ibadah ya, lihat orang di gereja malah cemberut sama kita. Kita langsung apa Bapak Saudara?
waduh langsung gak semangat mau datang memuji Tuhan, udah mikirnya yang lain negatif. Belum lagi dia tanya, tumben datang ibadah, loh emang hari Minggu mau kemana ya, hari Minggu datang ibadah gitu. Akhirnya kita bad mood, gak jadi punya alasan untuk memuji Tuhan. Yang terjadi apa Bapak Saudara? Yang terjadi itu hanya rutinitas memuji Tuhan. Memuji Tuhan tanpa alasan itu namanya rutinitas. Rutinitas sebenarnya tidak apa-apa, tapi harus ada alasan kenapa kita itu memuji Tuhan. Sehingga pada akhirnya LW suruh kita nyanyi, Bapak Saudara ya, kita nyanyi tapi seolah-olah lip sync Bapak Saudara, atau suaranya suara dalam gitu ya, kayak kumur-kumur gitu, kagak jelas nyanyi apa, tetangga kita aja kagak dengar. Lalu kita bilang, Tuhan kan maha tahu di sorga, dia maha mendengar. Tapi suara kita itu nggak keluar Bapak Saudara, kumur-kumur, nggak jelas kita nyanyi apa. Karena beban itu sungguh berat. Bahkan kadang LW suruh kita apa Bapak Saudara? Tepuk tangan. Tepuk tangan aja nggak rela Bapak Saudara ya. Kita tepuk tangannya pelan sekali Bapak Saudara. Hati-hati dengan tangan kita gitu Bapak Saudara ya. Waktu tepuk tangan. Bahkan Bapak Saudara tepuk nyamuk itu lebih kencang daripada tepuk tangan kita Bapak Saudara ya. Coba Bapak Saudara kalau tepuk nyamuk begini nggak? Nyamuk nggak mati Bapak Saudara. Tapi kalau tepuk nyamuk harus kuat supaya nyamuknya mati. Tapi kalau kita disuruh tepuk tangan muji Tuhan, kenapa ya nggak ada gairah gitu Bapak Saudara. Bahkan kadang saya lihat orang saking lemahnya tepuknya salah Bapak Saudara ya. Tangannya nggak ketemu. Karena apa? Karena saking nggak ada gairah, semangat untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Mungkin pagi-pagi Bapak Saudara ke gereja itu makan bubur kali ya. Jadi gampang lemas ya. Nggak punya kerinduan untuk memuji Tuhan. Saya kalau makan bubur itu langsung lemas Bapak Saudara. Makanya pagi-pagi saya hindari makan bubur ya. Supaya ke gereja itu ya kuat gitu ya. Untuk bisa memuji Tuhan. Nah Bapak Saudara, itulah kita. Hati kita itu sangat sensitif dengan begitu banyak masalah hidup ini. Masalah buat kita itu jadi apa? Tawar hati. Jadi nggak ada gairah. Dan kita perlu akui Bapak Saudara bahwa kita ini memang nggak kebal dengan masalah. Dan kita dituntut dalam satu sisi yang lain, ada masalah, dan satu sisi yang lain kita perlu datang untuk memuji Tuhan. Hidup ini susah, lalu disuruh untuk apa? Bernyanyi memuji Tuhan. Tapi pertanyaan ini Bapak Saudara, mengapa keadaan hati kita itu bisa berubah-ubah? Mudah sekali berubah-ubah. Kenapa komitmen hati kita itu mudah berubah untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Saya merenungkan dan saya temukan satu kalimat yang saya bikin Bapak Saudara. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena apa? Karena kita itu ketika berpikir tentang Tuhan, hal yang paling menyenangkan dari Tuhan dan daya tarik kuat dari Tuhan adalah ketika dia jawab doa kita. Ketika dia jawab doa kita itu menggairahkan hati kita. Ketika dia jawab pergumulan kita itu menggairahkan hati kita. Dan kita punya alasan untuk memuji Tuhan. Karena itu kita berpikir tentang Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang maha menjawab setiap doa-doa kita. Sehingga pada akhirnya kita selalu menantikan itu. Dan mencari alasan dengan cara ini untuk apa? Untuk dapat memuji Tuhan. Misalnya saat kita lagi butuh sekali uang Bapak Saudara ya. Ya di tanggal tua sudah menipis ya, bahkan mungkin sudah kosong, kita butuh sekali uang. Dan pada akhirnya Tuhan itu jawab doa kita. Dia berikan berkat kepada kita. Kita begitu semangat Bapak Saudara waktu datang ke gereja. Bahkan ibadah belum mulai baru cek sound Bapak Saudara, kita udah puji-puji Tuhan sambil tepuk tangan Bapak Saudara ya dari pintu gerbang. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu menjawab doa kita. Tetapi pada sisi yang lain ketika Tuhan itu nggak tolong saya, Tuhan itu nggak jawab doa saya, kita lemas sekali. Datang nggak punya gairah untuk ketemu dengan Tuhan. Kita nggak punya alasan untuk apa? Untuk ketemu dengan Tuhan. Bahkan Bapak Saudara, saya tahu Bapak Saudara di mobil-mobil Bapak Saudara itu pasti Bapak Saudara sering setel lagu-lagu rohani. Tapi jangan-jangan itu cuma di tanggal muda Bapak Saudara ya, di awal bulan. Kalau di akhir bulan ganti dengan lagu-lagu penghilang stres semua ya Bapak Saudara ya. Jangan ajak saya naik mobil tanggal tua ya Bapak Saudara ya. Buru-buru ganti setelannya ke lagu-lagu dunia ya, untuk menghilangkan stres Bapak Saudara sekalian. Nah Bapak Saudara, jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu sedang apa? Kita itu sedang membangun satu image tentang Allah. Allah yang layak dipuji itu seperti apa? Itulah yang kita bangun sendiri. Image itu yang kita bangun sendiri tentang siapa itu Allah. Allah yang layak dipuji itu adalah ketika saya sakit dia sembuhkan saya. Ketika saya bergumul berat dalam keuangan dia tolong saya. Ketika saya lagi butuh uang bukan pinjol yang tolong saya, tetapi Allah yang tolong saya, penuhi keuangan saya. Ketika anak-anak saya sakit atau cucu saya sakit, dia tolong saya. Ini Allah yang layak untuk dipuji. Tetapi ketika Allah itu tidak menjawab doa saya, kayaknya ini bukan Allah yang layak dipuji. Allah yang demikian tidak layak untuk dipuji, tidak layak untuk diagungkan. Kalau kita pakai standar yang demikian, maka semua orang punya 1000 alasan untuk memuji Allah. Tidak ada alasan yang dasar dan kuat
dan satu alasan mutlak untuk apa? Untuk menggerakkan hati kita memuji Tuhan. Semua orang akan punya alasan, dan semua orang itu akan bad mood bisa aja untuk datang ke gereja dan apa? Memuji Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, pertanyaannya apa yang seharusnya menjadi alasan dasar yang kuat yang menggerakkan hati kita untuk dalam setiap situasi keadaan pun kita masih bisa bersyukur untuk apa? Memuji Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, saya ajak kita, mari kita perhatikan apa yang kita baca pada hari ini dari nyanyian Maria Bapak Saudara ya. Nyanyian Maria ini adalah nyanyian pujian ucapan syukur ya. Pujian ucapan syukur karena apa? Karena apa yang Allah telah lakukan kepada dia dan apa yang Allah akan lakukan kepada dia. Model nyanyian seperti ini Bapak Saudara, ini adalah nyanyian yang sudah sangat umum sebenarnya. Modelnya maksudnya, bukan kontennya. Modelnya adalah model-model yang sudah sangat umum. Sebab apa? Sebab orang Israel itu suka memuji Tuhan. Saya bayangkan kalau zaman sekarang itu orang Israel itu kayak orang India Bapak Saudara ya. Kalau zaman saya waktu kecil itu suka nonton film India. Apa-apa nyanyi Bapak Saudara ya. Mau berkelahi sama musuh nyanyi dulu gitu Bapak Saudara ya. Sebelum berkelahi. Apa-apa nyanyi dulu. Jadi orang Israel itu suka bernyanyi dalam setiap keadaan. Termasuk keadaan menderita. Karena itu Maria itu udah paham. Di dalam setiap keadaan dia pasti akan bernyanyi memuji Tuhan. Kalau Bapak Saudara lihat nyanyian orang Israel itu semua tercatat dalam kitab Mazmur. Itu sebenarnya bukan pengajaran, tapi itu adalah kitab nyanyian Bapak Saudara ya. Di sana kita akan temukan tentang apa? Nyanyian ucapan syukur di kitab Mazmur. Kita akan ketemu tentang apa? Nyanyian ratapan dalam pergumulan. Kita akan ketemu tentang nyanyian hikmat ya. Kita akan ketemu tentang nyanyian keyakinan. Jadi kalau hatinya lagi nggak yakin sama Tuhan, dia nyanyi lagu yang meyakinkan hati dia tentang Tuhan. Itu nyanyian-nyanyian yang sudah sengaja dibuat supaya menolong umat ketika dalam setiap pergumulan. Mereka nyanyi lagu-lagu itu dan menolong mereka. Pada akhirnya mereka bisa memuji Tuhan. Nah Maria ketika dia mengalami ini, dia tahu pikirannya diarahkan untuk apa? Untuk datang memuji Tuhan. Untuk datang menyembah Tuhan. Sudah disetting Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, ini berarti bahwa Maria itu paham cara hidup orang saleh di zamannya. Dia paham bagaimana orang saleh pada zaman perjanjian lama itu ketika menghadapi keadaan apapun juga, bagaimana mereka itu harus bersikap. Dan pada saat itu Maria menunjukkan sikap yang tepat. Dia datang dan dia bernyanyi memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Karena itu dikatakan oleh Maria pada ayat yang ke-46 Bapak Saudara ya. Hatiku, jiwaku itu apa? Jiwaku itu memuliakan Tuhan. Jiwaku itu memuliakan Tuhan. Bapak Saudara, ketika Maria bilang jiwaku memuliakan Tuhan, ini sekali lagi saya katakan bukan pertama kali Maria itu bernyanyi, bukan Bapak Saudara. Tetapi ketika dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, ini mau menunjukkan apa Bapak Saudara? Situasi khusus yang dia baru saja alami bersama dengan Tuhan. Tuhan datang dan menunjukkan diri kepada dia melalui malaikat Tuhan dan menyatakan rencana Tuhan melalui dia kepada dunia ini, khususnya kepada bangsa Israel pada saat itu. Jadi ketika Maria katakan jiwaku memuliakan Tuhan, itu Maria mau bilang apa Saudara? Hati itu mau semakin besar memuji Tuhan. Hatinya itu mau semakin dalam, semakin rindu untuk terus menerus apa? Memuji Tuhan. Selama ini dia sudah memuji Tuhan, tetapi hari ini dia temukan alasan yang sangat mendasar, yang sangat kuat untuk apa? Untuk dia harus memuji Tuhan. Nah Bapak Saudara, apa alasannya Bapak Saudara? Kenapa Maria itu harus memuji Tuhan? Pada ayat 47 ya, ayat 47 dikatakan, karena apa? Karena Allah juru selamatku. Nah Bapak Saudara, saya percaya semua orang termasuk kita yang sedang berada dalam pergumulan yang berat, sedang tertekan hidupnya, punya begitu banyak masalah, termasuk masalah dosa. Semua kita pasti butuh yang namanya Allah juru selamat kita. Semua kita pasti membutuhkan yang namanya pertolongan dari luar diri kita untuk menolong kita. Dan inilah yang Maria dan orang Israel itu rindukan dalam kehidupan mereka. Kenapa Bapak Saudara? Setidaknya ada 4 hal kenapa orang Israel itu dan termasuk Maria sangat merindukan Allah juru selamat. Yang pertama Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara sering dengar Bapak Saudara ya, bangsa Israel itu sempat berada dalam sebuah masa yang bisa dikatakan sebagai masa gelap Bapak Saudara. Masa di mana tidak ada nabi yang bersuara kepada mereka. Masa ya di mana tidak ada firman Tuhan yang datang kepada mereka. Bapak Saudara, kalau baca Alkitab Perjanjian Lama, kita tahu bahwa setiap zaman itu ada nabi yang datang membawa suara Tuhan. Apa yang perlu mereka lakukan? Ada nabi untuk mengajarkan mereka. Tetapi kurang lebih 300 sampai 400 tahun sampai zaman Maria ini, tidak ada satupun nabi yang datang untuk menyampaikan apa maunya Tuhan.
Jadi itu adalah masa-masa yang sangat gelap, masa-masa yang tidak tahu mau buat apa, bagaimana harus hidup. Petunjuknya mungkin Taurat Tuhan, Bapak Saudara. Tetapi apa yang harus dilakukan dengan keadaan sekarang, mereka nggak tahu harus melakukan apa. Karena itu tidak ada suara Tuhan, tidak ada firman Tuhan, tidak ada nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, kondisi ini diperparah dengan apa, Bapak Saudara? Diperparah dengan jajahan Romawi pada saat itu. Jadi sudah tidak ada suara Tuhan, yang ada justru apa? Jajahan Romawi. Kemarin Bapak Saudara dengar jajahan Romawi itu dikepalai oleh Kaisar Agustus, atau nama lain adalah Kaisar Octavianus, Bapak Saudara. Itu adalah kaisar yang sangat diagungkan dan dianggap sebagai dewa. Karena apa? Karena dia itu berhasil menyatukan banyak bangsa, menciptakan kedamaian, tapi dengan tangan besi, Bapak Saudara. Dengan kekuatan fisik. Dia pada akhirnya dianggap sebagai dewa penyelamat dan dewa yang membawa damai. Nah, Bapak Saudara, orang pada akhirnya mengenal kaisar ini sebagai kaisar penyelamat. Nah, yang ketiga, Bapak Saudara, belum lagi pada saat itu para rohaniawan, tua-tua Yahudi itu memberikan beban yang berat untuk apa? Untuk menghidupi hukum Taurat pada saat itu. Jadi bukan mendapatkan keringanan, kelegaan, pertolongan, keselamatan, tapi orang-orang Israel termasuk Maria justru hidupnya tertekan, makin tertekan dan sangat-sangat tertekan, Bapak Saudara, sehingga mereka itu butuh yang namanya juru selamat. Dan yang keempat, Bapak Saudara, Maria sadar bahwa dia juga orang berdosa yang butuh juru selamat. Maria itu bukan seperti yang diajarkan di sebelah, bahwa dia itu kudus, suci, dan tidak butuh juru selamat. Nyatanya Maria katakan bahwa aku hamba yang hina, aku hamba yang rendah, dan dikatakan bahwa dia mendapatkan rahmat. Kata yang aslinya adalah bahasa belas kasihan yang ditunjukkan kepada orang berdosa yang tidak layak untuk menerima. Jadi Maria sadar di tengah tiga pergumulan ada satu pergumulan yang lain, bahwa apa? Dia adalah orang berdosa yang butuh rahmat, butuh belas kasihan daripada Tuhan. Dia hamba yang hina. Jadi Bapak Saudara, ada 4 lapis, Bapak Saudara, pergumulan. Hari ini kita berapa lapis pergumulan? Maria pada saat itu bersama orang Israel ada 4 lapis pergumulan. Bapak Saudara bisa bayangkan, 1 lapis saja kita susah memuji Tuhan. 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Dan saya nggak tahu, mungkin Bapak Saudara bisa 10 lapis pergumulan yang ada. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Tetapi ketika Maria mendengar tentang Allah juru selamatku, Bapak Saudara, maka sesungguhnya itu yang menggairahkan dia, menggerakkan hatinya pada akhirnya, Bapak Saudara, pada akhirnya dia menemukan alasan untuk memuji Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat, Bapak Saudara, ya, di tengah-tengah saat Tuhan itu diam, yang terjadi justru apa? Yang terjadi justru itu ada tawanan musuh. Yang terjadi justru ada tawanan hukum Taurat. Dan yang terakhir yang terjadi apa, Bapak Saudara? Tawanan dosa. Bagaimana orang bisa memuliakan Tuhan dengan situasi seperti ini? Tetapi dalam situasi seperti ini, dalam pergumulan yang demikian, Tuhan datang dan menyatakan, aku menyertai engkau dan engkau mendapatkan kasih karunia. Engkau mendapatkan kasih karunia. Karena itu sudah sepatutnya Maria itu berkata, Allah penyelamatku, bukan manusia, bukan kaisar penyelamatku, tapi Allah penyelamatku, Allah yang datang untuk menyelamatkan aku. Karena itu aku menemukan alasan untuk apa? Untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa menyembah Tuhan di tengah-tengah 4 tekanan pergumulan yang berlapis-lapis itu. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita belajar, rupanya seolah-olah diamnya Tuhan itu, Bapak Saudara, dia tetap bekerja loh, Bapak Saudara, ya. Seolah-olah Tuhan itu diam 300-400 tahun. Seolah-olah itu Tuhan itu diam, tapi sesungguhnya Tuhan itu tetap bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kasih karunia demi kasih karunia kepada setiap orang yang menanti-nantikan dia. Karena itu memang benar, hari ini kita belajar tentang masa penantian. Kita menantikan Tuhan, dan kalau kita menantikan Tuhan dengan benar, Bapak Saudara, kita akan memperoleh yang namanya kasih karunia demi kasih karunia di dalam kehidupan ini. Karena itu berapapun lapis pergumulan hidup hari ini, Bapak Saudara, orang percaya, tetapi ada anugerah Tuhan yang juga berlapis-lapis untuk menemukan kita, Bapak Saudara. Karena itu, Bapak Saudara, saya ajak kita untuk terus belajar. Seharusnya kita tidak akan kaget dengan pergumulan. Berapapun lapis pergumulan yang hari ini kita miliki, kita rasakan. Tetapi sesungguhnya kita akan kagum kalau di tengah pergumulan yang berat itu ada kasih karunia Tuhan, ada penyelamatan daripada Tuhan yang Tuhan justru datang dan berikan kepada kita. Amin, Bapak Saudara. Yang nggak amin mungkin nggak dapat kasih karunia, ya. Yang nggak amin mungkin pergumulannya nggak berat kali, ya. Amin, Bapak Saudara. Nah, berarti sama dengan saya, banyak pergumulan, Bapak Saudara, ya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari saya pernah cerita di anak-anak remaja, Bapak Saudara, ya. Saya itu pernah jatuh dalam pergumulan hidup yang sangat berat, dan saya berpikir masa depan saya sudah hancur, Bapak Saudara, di masa remaja pemuda saya.
Saya percaya bahwa semua kita pasti mengalami masa-masa di mana kita itu mengalami yang namanya anugerah Tuhan yang ajaib yang mengubahkan kehidupan kita. Bapak saudara, saat itu saya itu hidup di dalam masa-masa yang sangat gelap, Bapak saudara. Saya jatuh dalam dosa waktu masa remaja saya, Bapak saudara, dan merantau ke Jakarta waktu studi, Bapak saudara, sarjana saya berulang-ulang kali jatuh di dalam pergumulan dosa, dan pada akhirnya saya itu harus dikeluarkan dari kampus saya, Bapak saudara. Saya bercerita ini beberapa kali, dan saya kalau ingat itu saya melihat bagaimana Tuhan itu sungguh ajaib menolong saya, Bapak saudara. Satu hari ketika saya itu bermasalah dengan beberapa rekan saya, dan pada akhirnya perlu dilarikan, Bapak saudara, ya, dilarikan ke daerah puncak sana, Bapak saudara. Di tengah jalan waktu di atas mobil, saya berpikir dan saya langsung nangis, Bapak saudara, ya. Saya nangis karena apa? Karena masa depan saya sudah nggak ada. Waduh, masa depan saya sudah hancur. Sekarang saya sudah dikeluarkan dari kampus. Lalu mau jadi apa? Cita saya itu mau jadi seorang pegawai bank, Bapak saudara, ya. Entah dari mana cita-cita itu datang, tetapi suka jadi pegawai bank, Bapak saudara, ya. Waktu saya dikeluarkan dan lagi diantar ke tempat pengasingan, saya di jalan itu saya nangis, Bapak saudara. Saya ingat orang tua saya yang baik yang selalu doakan saya, tapi hari ini saya gagal dan nggak tahu masa depan saya pasti akan hancur. Sudah tidak ada lagi masa depan bagi saya. Saya sudah tidak ada lagi harapan. Apa yang bisa diandalkan dari diri saya lagi? Sudah tidak ada yang bisa diandalkan. Dan saya nangis, Bapak saudara. Saya waktu itu saya nggak doa juga, tapi entah kenapa saya nangis. Saya ingat orang tua saya dan ya sudah, pasrah pada nasib. Bagaimana nasib saya nanti, bagaimana hidup saya. Saya ingat kisah ini, Bapak saudara, dan saya suka cerita ini kepada anak-anak muda, kepada anak-anak remaja, bagaimana Tuhan itu menolong kita, Bapak saudara. Saya juga heran kenapa sih saya bisa demikian. Padahal papa dan mama saya itu adalah orang-orang yang baik, Bapak saudara, ya. Kakak adik saya itu orang-orang yang baik. Cuman saya yang agak aneh, saya sampai sekarang masih heran, Bapak saudara. Tapi sekarang saya nggak heran lagi ketika lihat Bapak saudara sekalian, ya, rupanya kita sama. Amin, Bapak saudara. Enggak ya. Ya, ini bercanda, Bapak saudara. Saya sungguh heran kenapa Tuhan sampai saat ini itu bisa selamatkan saya dan pakai saya justru jadi hamba Tuhan. Ini yang saya nggak pernah pikir. Rupanya, Bapak saudara, di tempat di mana saya dibuang, di situ Tuhan itu datang menemukan saya. Di tempat di mana saya itu diasingkan, di situ Tuhan datang menemukan saya, Bapak saudara. Dan setelah itu ada anugerah bagi saya untuk studi lanjut, Bapak saudara, dan pada akhirnya saya itu bisa melayani Tuhan. Dari kisah hidup saya itu, Bapak saudara, dan perenungan hari ini saya belajar, Bapak saudara, yaitu apa sih kita sebagai orang percaya, Bapak saudara, di tengah-tengah berlapisnya tantangan pergumulan hidup kita, kasih karunia Tuhan itu akan selalu menemukan jalan untuk sampai kepada kita. Kasih karunia Tuhan itu akan menembus berlapis-lapisnya pergumulan untuk menemukan kita dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita dikepung oleh pergumulan, kasih karunia Tuhan itu selalu ada jalan, selalu ada celah untuk apa? Untuk menemukan kita semua, orang-orang yang berpengharapan kepada Dia. Amin, Bapak saudara. Saya percaya harusnya ini amin ini, Bapak saudara, ya. Karena memang itu yang kita alami, Bapak saudara. Kalau kita tidak berharap kasih karunia Tuhan, kita akan terus terkepung oleh masalah. Kita akan hanyut oleh masalah. Kita nggak punya gairah oleh masalah. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan akan punya jalannya sendiri untuk apa? Untuk sampai kepada kita, menemukan kita, dan membuat kita gairah di dalam kehidupan ini. Dan inilah yang dialami oleh Maria. Karena itu bagi Maria, Tuhan itu memang selama ini dia diam, Bapak saudara. Tetapi rupanya dia diam dan dia memperhatikan. Karena itu kalau kita baca, Bapak saudara, Maria berkata, dia itu memperhatikan. Tuhan itu memperhatikan kerendahan hambanya. Tuhan itu diam ratus-ratus tahun, tapi rupanya dia nggak diam. Tapi di dalam diamnya dia itu dia memperhatikan. Apa artinya memperhatikan, Bapak saudara? Artinya, Bapak saudara, Tuhan itu tetap peduli dengan umatnya. Tuhan tidak melupakan umatnya. Dia terus menerus memperhatikan umatnya. Dengan apa? Dengan kasihnya. Dengan kasihnya tidak pernah berkesudahan. Karena itu, Bapak saudara, berbahagialah Maria. Dan berbahagialah kita yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Karena walaupun seolah-olah Tuhan diam dalam pergumulan kita hari ini, tetapi sesungguhnya Tuhan itu sedang memperhatikan kita. Tuhan itu sedang mengamati kita dengan kasihnya untuk apa? Untuk memberikan kasih karunia kepada kita. Karena itu, Bapak saudara, yang terpenting itu bukan apa, Bapak saudara? Yang terpenting itu bukan kita harus lihat bagaimana Tuhan itu bekerja bagi kita. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana, Bapak saudara, kita itu tahu bahwa Tuhan itu perhatikan kita. Saya percaya itu yang harusnya kita miliki. Yang penting itu bukan kita harus lihat Tuhan bekerja untuk menolong kita. Tapi yang penting itu kita tahu Tuhan itu sedang memperhatikan saya, anak Tuhan. Dan akan menolong saya di dalam pergumulan saya. Dan inilah yang dikatakan Maria. Tuhan memperhatikan saya. Tuhan menolong saya.
Tuhan juru selamat saya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu di dalam nyanyian Maria, satu prinsip yang dia tekankan. Yaitu apa? Dia tekankan tentang bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Orang yang selalu bergantung sama Tuhan. Orang yang selalu berharap sama Tuhan. Tidak bergantung pada yang lain. Seperti yang dikatakan juga, orang sombong adalah orang-orang yang tidak mau bergantung sama Tuhan. Seperti Kaisar Agustus dan pengikut-pengikutnya, mereka bergantung sama manusia dalam kecongkakannya. Tapi Maria adalah orang yang rendah hati, yang hanya mau bergantung sama Tuhan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya apa, Saudara? Pada akhirnya dia bisa mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Nah, waktu saya lagi pagi-pagi, biasanya jadwal antar anak saya itu pagi, Bapak Saudara ya. Anak saya 6:30 udah harus ke gereja, sekolah maksud saya. Saya antar pulang, waktu di lift saya pas pintu udah ketutup, rupanya ada seorang kakek-kakek umur sekitar 70 tahun mau buru-buru mau naik lift juga. Tapi dia pakai tongkat, Bapak Saudara. Jadi jalannya agak lama. Lalu saya buru-buru tekan pintu liftnya, tombol itu supaya pintu liftnya jangan tertutup. Tapi waktu sampai di antara tengah-tengah pintu itu mau masuk, kakeknya itu marah saya, Bapak Saudara. Marah saya, Bapak Saudara. Kaget saya pagi-pagi dimarahin sama si kakek. Jangan bantu saya. Waduh, saya kaget. Dia nggak mau dibantu, Bapak Saudara. Jangan bantu saya. Jangan pencet liftnya. Jangan bantu saya. Oh, rupanya dia mau mandiri, Bapak Saudara. Saya baru sadar, oh ya, orang tua itu perlu mandiri juga, Bapak Saudara. Tapi nggak harus marah juga kali sama saya pagi-pagi. Jangan bantu saya. Kalau Bapak bantu saya sampai malam saya berdiri di tengah-tengah ini maksudnya. Dia bilang gitu ke saya kaget, Bapak Saudara. Untung saya hamba Tuhan, Bapak Saudara ya. Jadi sabar. Amin, Bapak Saudara. Yang ketawa pasti tahu, Bapak Saudara ya. Jadi saya sabar, oke iya, saya nggak mau dibantu katanya. Nah, Bapak Saudara, saya membayangkan kita itu kayak gitu ya. Kadang kita merasa kita mampu, kita bisa, padahal kita itu butuh ditolong sama Tuhan. Tapi kita nggak cari Tuhan untuk ditolong. Kita mau mandiri dari Tuhan, Bapak Saudara. Bapak Saudara, saya kasih tahu Bapak Saudara ya, semandiri-mandirinya kita nggak bisa mandiri dari Tuhan dalam banyak hal, Bapak Saudara. Khususnya dalam hal dosa. Kita sangat butuh Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan berat, kita nggak bisa mandiri dari Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk menolong kita. Karena itu Bapak Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi. Maria berkata, pada akhirnya Tuhan itu menolong dia. Dalam kerendahan hatinya, Tuhan menolong dia. Dan Tuhan juga akan datang menolong bangsa-bangsa yang lain. Karena itu Bapak Saudara, ketika Maria mengatakan demikian, dia mulai beralih ya. Kalau Bapak Saudara berpikir, Maria kalau rendah hati kenapa dia cuma ngomong juru selamatku? Itu kan ngomongnya pribadi. Tapi kalau Bapak Saudara ikut alurnya Bapak Saudara, pada akhirnya dia nggak ngomong ku lagi. Tapi dia bilang apa? Itu juga Tuhan juga datang untuk apa? Mengingat akan orang Israel. Jadi dari pribadi itu berubah kepada apa? Kepada yang bersifat umum, bersifat semuanya, bersifat satu bangsa. Karena itu dikatakan bahwa hari ini Maria berkata, ia menolong Israel hambanya karena ia ingat kepada hambanya, ia ingat akan janji yang diberikan kepada nenek moyangnya, yaitu kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bagi Maria, Bapak Saudara, kasih karunia itu, Tuhan itu tidak hanya bersifat pribadi, tapi kasih karunia itu juga diberikan kepada orang lain, diberikan kepada sesamanya dia, kepada bangsanya dia. Jadi di sini kita melihat dua tindakan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu mau selamatkan Maria, tapi yang kedua, Tuhan juga mau memakai lewat Maria orang lain itu diselamatkan. Itulah yang pada akhirnya juga menjadi alasan kedua kenapa Maria itu mau memuji Tuhan. Jadi bukan hanya karena dirinya, tapi ada orang lain juga yang diselamatkan, bangsanya yang diselamatkan. Sehingga pada akhirnya apa Bapak Saudara? Pada akhirnya dia juga mau memuji Tuhan. Kalau Bapak Saudara sekilas kita lihat bagaimana pergerakan janji Tuhan, kita akan ketemu Bapak Saudara banyak belajar dari perjanjian lama. Tuhan berjanji kepada Abraham. Lalu Tuhan juga berjanji kepada siapa? Ishak, anak Abraham. Lalu dia berjanji kepada siapa? Yakub, bahwa dia akan selamatkan. Dia akan kasih berkat keselamatan Bapak Saudara. Lalu Yakub melahirkan 12 anak yang kita sebut dengan Israel, dan melalui keturunan Yehuda Tuhan juga berjanji akan selamatkan mereka. Lalu muncullah siapa Bapak Saudara? Raja Daud dari keturunan Yehuda. Tuhan juga berulang-ulang kali berjanji kepada Daud. Lalu Bapak Saudara, lahirlah Yusuf dan Maria. Dan Yusuf dan Maria sebagai apa? Yang menikmati itu apa yang Tuhan janjikan ribuan tahun yang lalu kepada Abraham, bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya. Keturunannya akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Dan pada akhirnya Maria dan Yusuf itulah lahirlah Tuhan Yesus.
Jadi Bapak Saudara, kita melihat Tuhan itu tidak pernah lupa kita. Tuhan tidak pernah lupa orang percaya. Tuhan selalu ingat. Tuhan mengingat apa Bapak Saudara? Tuhan itu mengingat rahmatnya. Itu yang dikatakan Maria. Tuhan itu mengingat itu apa Bapak Saudara? Maksudnya dia merawat. Dia menjaga, dia memelihara. Bukan sebatas ingat-ingat tapi nggak lakukan. Dia justru merawat kasih karunia-Nya. Supaya apa? Supaya tinggal disalurkan kepada orang-orang yang dia akan salurkan. Kata kasih karunia mengingat itu Bapak Saudara, itu sangat bagus. Merawat Bapak Saudara, menjaga baik-baik kasih karunia itu. Dan dia akan berikan itu kepada orang-orang yang dia akan berikan. Tetapi Bapak Saudara perhatikan, bahwa kasih karunia itu tidak hanya berhenti sampai Maria dan Yusuf. Tidak hanya berhenti sampai Daud, sampai Yusuf dan Maria. Kasih karunia itu hari ini Bapak Saudara dilanjutkan. Setelah kita mengenali Yesus, kita tahu kasih karunia itu berlanjut kepada siapa? Rasul-rasul. Lalu berlanjut kepada siapa? Gereja Bapak Saudara. Kitalah gereja. Kita hidup dalam perjanjian. Dan perjanjian itu sampai kepada apa Bapak Saudara? Sampai kepada second coming. Yesus datang yang kedua kali. Jadi kita ini hidup dalam satu jalur yang sama. Jalur yang pertama sudah digenapi di dalam Yesus. Dari Abraham sampai Yesus sudah digenapi. Kita sekarang hidup di zaman yang kedua. Dari Yesus sampai kedatangan Yesus yang kedua. Kita akan hidup di dalam sebuah penggenapan janji. Dan inilah yang harusnya menggairahkan kita. Walaupun hidup kita penuh dengan pergumulan. Hidup kita penuh dengan tantangan beban. Kita akan sanggup memuji Tuhan karena ini Bapak Saudara. Karena kita sedang menantikan Yesus datang untuk menggenapi janjinya. Kita hidup di masa di mana kita ini gereja. Kita hidup di dalam sebuah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Bapak Saudara, sekali lagi seberapa besar kesulitan yang menimpa kita hidup kita hari ini Bapak Saudara. Anugerah Tuhan itu lebih besar dari semuanya itu. Seberapa besar masalah yang kita hadapi hari ini Bapak Saudara, janji dan penyertaan Tuhan itu akan datang untuk apa? Untuk menolong kita. Seberapa besar kejatuhan kita hari ini Bapak Saudara, penggenapan janji Tuhan itu akan menolong kita, membangkitkan kita kembali untuk pada akhirnya kita kembali melangkah bersama dengan Tuhan. Karena itu bagi saya Bapak Saudara, yang terpenting itu bukan Bapak Saudara seberapa besar masalah yang kita hadapi, tapi seberapa besar Tuhan yang berjalan bersama kita dan kasih karunia yang akan datang kepada kita. Itulah yang harus kita imani di dalam kehidupan ini. Yang terpenting itu bukan masalah jalan lembah kekelaman mana, tapi dengan siapa kita berjalan melalui jalan lembah kekelaman itu. Itulah yang harus menguatkan kita dan menjadi alasan kenapa kita bisa bersuka cita untuk memuji Tuhan. Karena itu bagi saya Bapak Saudara, kita akan selalu punya alasan. Punya alasan untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Kita akan selalu punya alasan untuk menyembah Tuhan. Setia pada Tuhan seumur hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan itu merawat kasih karunia-Nya, perjanjiannya kepada kita. Kita hidup di bawah sebuah perjanjian. Dan kasih karunia Tuhan itu akan menemukan kita di tengah-tengah pergumulan itu kita. Ini bukan berarti kalau Bapak Saudara sedang musibah, Bapak Saudara bersyukur kepada Tuhan. Atau Bapak Saudara sedang kedukaan, Bapak Saudara memuji Tuhan. Atau Bapak Saudara sedang kecelakaan atau bangkrut lalu memuji Tuhan. Bukan Bapak Saudara. Tetapi kita akan selalu menemukan alasan untuk memuji Tuhan. Karena kita tahu kita hidup di bawah sebuah perjanjian kasih karunia yang mendorong hati kita untuk tetap bisa memuji Tuhan. Amin Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang menolong kami di tengah-tengah himpitan pergumulan yang begitu banyak. Kami ditemukan oleh Engkau. Kami belajar kasih karunia Tuhan itu selalu punya jalannya sendiri untuk menemukan kami. Berapapun pergumulan yang kami hadapi hari ini, berapapun masalah yang bertubi-tubi, beban yang berat yang kami alami hari ini, kami tidak bisa menghalangi kasih karunia Tuhan itu untuk menemukan kami. Terpujilah Tuhan yang demikian yang sungguh sayang kepada kami. Biarlah di dalam masa-masa Advent yang pertama ini kami tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena pengharapan kami bukan pengharapan yang tidak pasti, tapi pengharapan yang pasti di dalam janji Tuhan. Dan di tengah-tengah kehidupan kami yang berat ini selalu ada rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan rawat dan berikan kepada kami. Bantu kami semua dalam pergumulan yang berat, temukan kami dalam pergumulan yang berat, menangkan kami, berikan gairah semangat kepada kehidupan kami. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.